Jadilah laki-laki yang hidup takut akan Kiranya seorang harus selalu itu berdoa dalam segala keadaan. Jadi biji matamu. Bersyukur pada sore yang indah ini kita boleh bersama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ayo teman-teman yang mengambil bagian pelayanan pada sore hari ini. Pada siang hari ini Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa. Engkau sudah menuntun kami, Engkau sudah melayakkan kami hingga kami sampai di tempat ini dengan selamat Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Tiba saatnya Bapa, pada siang hari ini kami akan menyembah, kami akan bersujud di hadapan-Mu, mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami Bapa. Inilah kami datang kepadamu Tuhan, untuk kami dilayakkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siapkan hati kami siapkan pemikiran kami fokus akan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau urapi kami semua pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat yang hadir tempat ini Tuhan. Biar kami bersatu hati untuk kami menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menyembah dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kami siap bela-bela, berakar, bertumbuh dan berbuah. Yes. Terima kasih.
Oke, selamat melayani. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih pada saat ini Tuhan sudah membawa kami ke Tuhan. Kami tahu Tuhan ini semua karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sadar kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan pada siang hari Tuhan. Karena kami tahu Tuhan itulah Tuhan. Ya pujianlah biar kami menjadi upaya yang harum dalam Tuhan. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kami boleh menikmati pujian itu. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan, pada siang hari ini kami siapkan sorak-sorai yang memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya.
Angel. Tuhan pakai luar biasa buat Angel ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Kami sungguh datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur di tengah-tengah ibadah kami. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Sekalipun kami dalam masalah, dalam pergumulan, pribadi-Mu tidak pernah berubah atas kami Tuhan. Pada siang hari ini berfirman-Lah atas kami Tuhan. Kami sidang-sidang jemaat-Mu. Kami membuka hati. Kami siap menerima firman Tuhan lewat hamba-Mu pada siang hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala otoritas kuasa yang bukan dari Allah, kami satukan hati kami singkirkan, kami tolak demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu buat kami pada sore hari ini. Bapak Ibu pernah nggak dengar kalimat seperti ini? Itu Bapak itu satu keluarga ramah-ramah ya? Atau keluarga itu baik semua ya? Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Pernah ya? Atau ada kalimat seperti ini, itu si bapak itu, misalnya si Acong gitu ya, itu si bapak itu si Acong tuh, dari bapaknya, kakeknya, neneknya, buyutnya, cucunya, semuanya bikin kesel, rata-rata preman. Pernah dengar Bapak Ibu? Pernah ya? Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, orang di luar sana itu bisa melihat karakter kita, bisa melihat sifat kita, walaupun kita tidak pengumuman, ya. Mereka bisa melihat kita, mereka bisa melihat tabiat kita, mereka bisa melihat sifat kita, meskipun kita tidak pengumuman kepada mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mau sharing firman Tuhan. Keluarga yang berdampak adalah keluarga yang mempunyai pengaruh di lingkungan sekitar lewat tindakan, sikap, kasih, cara bicaranya, dan sebagainya. Sehingga keluarga ini tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga menjadi berkat dan membawa perubahan kepada orang lain. Amin. Sekali lagi, ini adalah arti dari keluarga yang berdampak. Bisa Vincent? Keluarga yang mempunyai pengaruh di lingkungan sekitar lewat tindakan, sikap, kasih, cara bicaranya, dan sebagainya, sehingga keluarga ini tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri,
tetapi juga menjadi berkat dan membawa perubahan bagi sesamanya. Mari kita buka bersama-sama dalam kitab Mazmur 128 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau makan hasil payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan bagi orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dan anak-anakmu dan damai sejahtera. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di sini Mazmur 128 ayat, ya Mazmur 128 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6 itu dibuka dengan kata apa Bapak Ibu? Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Berarti pemazmur ya itu sudah kasih tahu kita semua bahwa kunci kebahagiaan adalah takut akan Tuhan. Amin. Dan hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, keluarga yang bahagia itu bukanlah keluarga yang tidak ada masalah. Ya, sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, bahwa keluarga yang bahagia bukanlah keluarga yang tidak ada masalah. Jangan kita itu berpikir, oh keluarga si bapak itu kayaknya happy terus loh, keluarga si ibu itu kayaknya senang-senang terus loh. Ya, jangan berpikir seperti itu. Pasti mereka juga punya masalah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, setiap keluarga itu pasti ada masalah. Setiap rumah tangga itu pasti ada problem, ya. Tapi bagaimana caranya kita sebagai anggota keluarga bisa menyelesaikan masalah tersebut tanpa merugikan orang lain? Kita harus menjadi keluarga yang berdampak, ya. Harus menjadi keluarga yang berdampak, yaitu apa? Keluarga yang bisa menjadi berkat untuk orang lain, bahkan melalui hidup kita, ya, melalui hidup kita, melalui karakter kita, melalui apa yang sudah dilihat orang terhadap diri kita, itu akan membuat perubahan, ya, membawa perubahan untuk siapa? Untuk orang lain, untuk tetangga kanan kiri kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya agar keluarga yang kita bangun selama ini bisa menjadi keluarga yang berdampak? Kita lihat di dalam ayat yang pertama, bunyinya apa Bapak Ibu? Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Haleluya. Ini kuncinya, cuma satu aja Bapak Ibu, nggak banyak-banyak kuncinya. Hidup takut akan Tuhan. Apa arti hidup takut akan Tuhan? Arti dari hidup takut akan Tuhan adalah hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Hidup menurut dengan kehendak Tuhan. Apa itu arti dari hidup takut akan Tuhan? Hidup selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ini adalah arti dari hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sebagai orang tua kita harus membawa anak-anak kita kepada hidup takut akan Tuhan. Amin. Bapak Ibu setuju? Amin ya. Bapak Ibu sekalian, anak-anak itu mencontoh orang tuanya. Karena apa? Karena anak itu melihat kita sebagai orang tuanya. Karena anak-anak itu melihat apa yang apa yang kita lakukan setiap hari. Ya, apalagi kalau anak-anak masih kecil-kecil itu. Ya, kalau anak-anak masih kecil-kecil itu dia itu menyerap cepet banget di otaknya itu Bapak Ibu. Ya, kalau bapak ibunya adalah orang-orang yang sombong, anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang sombong. Kalau bapak ibunya suka gosip,
Anak-anaknya akan menjadi penggosip. Satu kali saya dipanggil, tante sini aku mau ngomong. Tante tahu nggak? Tentang kata mama aku. Nah, kata mama aku, ya, itu tangga itu begini-begini. Dan nanti saya gua nggak kenal tetangganya dia. Kenapa juga curcol ke saya gitu ya? Itu anak masih kecil Bapak Ibu. Jadi apa yang disampaikan, apa yang didengar, apa yang dilihat sama emaknya, ya, yang dilihat kelakuan emaknya di rumah sehari-hari, dia ngomong ke saya, iya loh tante, kata mama aku si ini begini. Nah, hati-hati Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ya. Tapi di sini nggak ada penggosip, amin. Amin. Amin, haleluya. Jadi hati-hati. Oh ada ya. Kok ada yang ngaku katanya. Lagi ngumpul. Ya, jadi hati-hati. Anak-anak itu melihat kita. Dia melihat orang tuanya suka ibadah. Dia melihat orang tuanya setia melayani Tuhan. Dia melihat orang tuanya suka memberi, gak hitung-hitungan. Nah, anaknya pun pasti ikut seperti itu, ya. Bahkan bukan saja anak-anak kita yang baik, tapi kita bisa menjadi dampak untuk orang lain. Kenapa ayat ini menekankan kata apa itu? Laki-laki. Ya, menekankan kata seorang laki-laki. Kalau boleh nih ya, pakai bahasa saya sendiri ya, di dalam ayat yang keempat seperti ini Bapak Ibu. Kamu akan diberkati, hai kamu laki-laki, kalau kamu hidup takut akan Tuhan. Kenapa enggak hai kamu perempuan? Kenapa Bapak Ibu? Ya, karena seorang laki-laki itu adalah seorang imam di dalam keluarganya. Seorang imam kalau tidak takut akan Tuhan, yang imbasnya siapa Bapak Ibu? Istrinya, anak-anaknya, ya. Kalau suami, kalau seorang ayah tidak takut akan Tuhan, yang kena imbasnya itu adalah istri dan anak-anaknya. Dia akan menciptakan neraka di dalam keluarganya. Ya, dia akan menciptakan neraka dalam keluarganya. Jadilah laki-laki yang hidup takut akan Tuhan. Bawa istri dan anak-anakmu kepada Tuhan. Jadikan istri dan anak-anakmu harta yang sangat bernilai, yang sangat berharga. Jangan malas, ya, jangan malas. Supaya istri dan anak-anakmu bisa cukup makan. Lihat di dalam ayatnya yang kedua. Nih, saya teringat tiba-tiba. Ayat yang kedua dikatakan apa? Nyambung ya, bahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat yang kedua, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Alkitab aja ngajarin supaya kita tidak malas, ya. Dikatakan apa? Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu. Jadi harus kerja dulu, ya, harus kerja dulu, baru kita bisa menikmati hasilnya. Nih jelas-jelas di dalam ayat yang kedua. Jangan sampai anak-anak kita itu kehilangan cermin seorang bapak yang baik. Amin. Jangan karena tabiat burukmu sebagai seorang ayah, anak-anak jadi minder. Bapak Ibu, ada teka-teki seperti ini ya. Sebenarnya ini lucu-lucuan aja sih. Teka-tekinya kayak bilang gini, kenapa anak babi jalannya nunduk? Nah, karena bapaknya babi. Pintar Pak Sugeng. Ya, ada nggak anak babi jalannya dongak sambil pegang begini? Nggak ada ya. Anak babi jalannya nunduk karena apa? Karena dia malu punya bapak babi. Nah, ini lucu-lucuan, tapi saya renungin, teka-teki ini ya. Ternyata dalam juga, seekor babi itu wataknya apa? Malas.
Selain itu apalagi watak babi? Rakus, serakah ya, malas, rakus. Terus apa lagi? Suka di tempat yang jorok, ya. Bahkan di dalam Alkitab perumpamaan tentang hewan babi itu banyak, Bapak Ibu. Ya, Tuhan Yesus memindahkan roh jahat kemana? Ke babi. Terus apa lagi? Ayat di dalam Alkitab. Jangan memberikan perhiasan di hidungnya siapa? Babi. Jadi banyak sekali hewan ini disebut di di Alkitab. Nah, Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena hewan ini identik dengan hal yang kotor dan hal yang najis. Ya, ini belum nih, jangan di. Oh ini ya. Jadi hewan itu identik dengan hal-hal yang kotor dan najis. Bapak Ibu sekalian, laki-laki adalah seorang imam. Engkau laki-laki yang belum menikah juga calon imam. Banyak di sini yang belum nikah ya laki-laki, anak-anak muda. Halo. Jadi yang pertama tadi kunci laki-laki adalah, kunci utamanya adalah apa? Hidup takut akan berkat Tuhan. Ketika engkau takut akan Tuhan, maka berkat dalam rumah tanggamu itu berlimpah, ya. Lalu istri, apa tugas istri itu lebih ringan daripada laki-laki? Enggak ya. Tugas istri juga adalah tugas yang sama pentingnya, ya. Sama pentingnya seperti tugas suami atau tugas ayah. Biasanya ibu itu lebih dekat dengan anak. Karena apa? Karena setiap hari ketemu lagi emaknya, hampir 24 jam ketemu mamanya, kecuali anak-anak yang sudah besar ya, yang sudah bekerja. Tapi kalau anaknya masih kecil-kecil, 24 jam ketemu sama ibunya. Ya, jadi setiap hari ibu itu berkumpul dengan anak-anaknya. Nah, orang yang paling dicontoh itu siapa, Bapak Ibu? Di rumah itu siapa, Bapak Ibu? Ibunya. Ya. Halo ibu-ibu. Ya, jaga lisanmu. Jaga perkataanmu, jaga omonganmu, karena setiap hari anak-anak kita apa? Setiap hari anak-anakmu apa? Melihat kelakuan ibu-ibunya. Jangan baru ada lagu dangdut sedikit lewat. Jangan kan dulu emaknya udah begini. Nah, anaknya, nah tuh ada yang muncul. Jangan kan gedung, langsung lari dari masak tuh langsung lari. Nah. Jadi Bapak Ibu, sebagai seorang ibu, kita harus menjaga lisan kita. Kita harus menjaga omongan kita. Kita harus menjaga apa yang kita ucapkan. Dipikirin dulu. Kenapa ini mulut satu, telinga dua? Kenapa? Banyak mendengar, sedikit bicara. Ih, jemaat di sini pintar-pintar semua ya Pak Pinsan ya. Luar biasa. Bapak Ibu, waktu saya masih kecil ya, saya sering mendengar kalimat seperti itu. Kalau ada anak nih, anak misalnya lari-lari nggak bisa diem. Ada anaknya, ada orang tua yang ngomong, anak siapa sih nih? Nah dengar nggak? Ya, anak siapa sih nih? Terus ada nyaut. Oh itu anaknya si Inci itu, oh pantes. Mulutnya aja sama kayak emaknya, kelakuannya aja sama kayak bapaknya. Nah, jadi hati-hati ibu-ibu, bimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, sebagai seorang ibu, kita harus menjaga lisan kita. Kita harus menjaga omongan kita. Kita harus menjaga apa yang kita ucapkan. Dipikirin dulu. Kenapa ini mulut satu, telinga dua? Kenapa? Banyak mendengar, sedikit bicara. Ih, jemaat di sini pintar-pintar semua ya Pak Kinsan ya. Luar biasa. Bapak Ibu, waktu saya masih kecil ya, saya sering mendengar kalimat seperti itu. Kalau ada anak nih, anak misalnya lari-lari nggak bisa diem. Ada anaknya, ada orang tua yang ngomong, anak siapa sih nih? Nah dengar nggak? Ya, anak siapa sih nih? Terus ada
ada yang nyaut, oh itu anaknya si Inci itu, oh pantes mulutnya aja sama kayak emaknya, kelakuannya aja sama kayak bapaknya. Nah, jadi hati-hati ibu-ibu, bimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Sebagai seorang istri ya, kadang-kadang kita kan capek tuh, capek masak, capek ngepel, capek apalagi bapak ibu-ibu cuci baju, ya, terus melihat kelakuan anak, ya, melihat kelakuan anak, diajarin nggak ngerti-ngerti. Ada teman saya bilang, ini rasanya pengen saya telan nih anak saya. Belum sukses sautin, jangan langsung telan bu, kunyah dulu. Dikira baso kali anaknya, langsung telan aja. Ya, kadang-kadang itu saking capeknya bapak ibu. Ya, kita udah capek melihat lagi kelakuan suami, ya, kadang-kadang seperti itu ya. Nah, sebagai istri hati-hati, jangan curhat, kebanyakan curhat ke orang lain. Curhatnya cukup kemana sih Pak? Kemana aja Bapak Ibu? Tuhan aja. Karena Tuhan mulutnya tidak bocor. Siapa tahu Bapak Ibu curhatnya ubi, nyampe sono jadinya kolak. Enak dimakan. Ya, hati-hati jangan terlalu banyak curhat. Saya kadang Bapak Ibu suka curhat sama Ibu Linda, ini istrinya Bapak Sudi. Saya bilang, ini loh si Pak Aaron kenapa ya suka begini ya? Saya suka ngomong gitu. Bu Linda nyobainnya apa Bapak Ibu? Sama kayak saya. Gimana saya mau curhat kalau dia begitu sama kayak saya? Kalau engkau mau keluargamu menjadi keluarga yang berdampak, jadilah berkat dulu untuk pasanganmu. Jadilah berkat dulu untuk anak-anakmu. Maka keluargamu akan menjadi keluarga yang memberkati orang banyak. Akan menjadi keluarga yang berdampak. Nah, saya perhatiin di sini juga banyak ya anak-anak muda yang belum menikah. Ya banyak ya. Halo anak-anak muda. Pak Dedi lagi anak-anak. Untung bukan Pak Gobang yang ya, yang perempuan halo, yang belum menikah. Ya. Jangan kamu termakan janji manisnya laki-laki. Itu pacaran masih masa promosi. Udah nikah baru kelihatan. Ya, hati-hati yang perempuan. Carilah laki-laki yang takut akan Tuhan, amin. Laki-laki yang bertanggung jawab. Laki-laki yang punya hati mau diubahkan. Ya, yang perempuan, amin. Kok ibu-ibu yang amin? Dibilangnya masih gadis. Ya. Ya. Jangan baru dirayu sedikit, nah langsung tergoda, langsung kelepak-kelepak, ya. Wajahmu bagai rembulan. Ibu tahu nggak? Bulan itu sebenarnya kalau dideketin bopeng. Terus sama aja tuh laki bilang apa? Wajahmu bopeng. Jangan terlalu baper dibilang wajahmu bagai rembulan. Ya, dari jauh bener mulus Bapak Ibu bilang itu. Coba kalau dilihat diteropong, bentuknya apa? Bolong. Jadi jangan ya, dibilang laki-laki wajahmu bagai rembulan. Yang laki-laki, halo yang belum menikah. Ya, cari perempuan yang takut akan Tuhan. Cari perempuan yang cantik hatinya, jangan cuma cantik wajahnya. Kadang-kadang laki-laki suka tertipu Bapak Ibu, ya, sama perempuan yang menor, yang pakai lipstiknya tebal, sampai saking tebalnya jalan bibirnya sampai gini.
berat di bibir. Hati-hati, ya. Sekali itu make up dihapus, engkau tidak mengenali perempuan itu. Saking tebelnya, ya. Tetapi carilah perempuan yang hidup takut akan Tuhan. Jangan cuma cari cewek cantik yang bodinya seperti gitar. Bahaya. Kata anak saya, ntar kalau cari yang modelnya celurit repot. Belekuk semua kanan kiri, ya. Ya, Amsal bilang apa? Kemolekan adalah sia-sia. Ya, kecantikan itu adalah kebohongan. Tetapi carilah perempuan yang takut akan Tuhan, yang setia beribadah, yang setia sama Tuhan, bukan perempuan yang murahan. Mazmur 128 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Yuk dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Ini adalah hasil dari hidup takut akan Tuhan dan jalan menurut kehendaknya Tuhan. Hasilnya apa? Keluarga kita diberkati. Bukan berkat secara finansial aja, Bapak Ibu, ya. Bukan berkat secara fisik aja, tetapi berkat-berkat rohani akan mengikuti orang yang takut akan Tuhan. Kita akan diberkati dengan umur panjang, ya. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan apa? Dan melihat anak-anakmu, anak-anak dari anak-anakmu. Jadi kita akan diberkati dengan umur panjang. Hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan, ya. Kita tidak pernah merasa kekurangan. Karena kenapa kita nggak merasa kekurangan? Karena orang yang takut akan Tuhan selalu bersyukur. Bergaul karib dengan Tuhan. Apapun yang akan terjadi di depan kita, itu Tuhan kasih info, Tuhan kasih kabar, ya. Tuhan kasih tahu sama kita kalau orang yang hidup takut akan Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan itu kasih info supaya apa? Supaya kita bersiap untuk menghadapi hal-hal mau. Nah, hari ini anak saya mau kesaksian. Ayo nak. Tepuk tangan dulu biar dia pede. Shalom semuanya. Saya Vincent. Untuk hari ini saya mau berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah baik pada saya pada minggu ini, tepatnya tadi diomongin dari Rabu. Itu terjadi saya mengalami kecelakaan, saudara-saudara. Untuk kecelakaan ini cukup di luar dugaan saya, harusnya ya. Di luar dugaan, soalnya shock juga. Saya punya KTSG ini kesambar oleh salah satu penumpang dari pemotor yang sedang kebut itu, dan otomatis saya kegelinding, motor saya terbalik kebawa oleh truk depan saya, dan saya keguling ke belakang. Saya udah nggak tahu lagi itu kronologi gimana. Pas saya agak melek itu depan saya sudah truk, saudara-saudara. Saya nggak tahu tuh truk tuh mujizat atau dari apa tuh dia mampu untuk berhenti di tengah jalan yang sepi. Itu otomatis truk itu semua pada ngebut semua, teman-teman. Saya selama perjalanan itu emang saya tuh menggunakan earphone, teman-teman, earphone, dan masih dengar lagu. Setelah saya pulang ke rumah ini, HP saya udah mati total, tapi ada lagu terputar, teman-teman.
lagunya ini seperti ini, saya mau coba nyanyiin kali ya. Soalnya ini sampai mengajarkan saya ini untuk harus selalu tuh berdoa dalam segala keadaan teman-teman, atau dalam segala kegiatan. Meskipun Tuhan itu Maha tahu teman-teman, tapi Tuhan itu adalah Allah yang sembunyi teman-teman. Dia itu mau kita ini terus mengobrol Tuhan. Meskipun kita lagi sedih, kita lagi senang, kita harus ngobrol teman-teman. Jangan cuma kita tuh datangnya pas kita lagi susah atau lagi sedih teman-teman. Jujur juga ini untuk saya ini seringkali ini berdoa hanya dalam keadaan terpojok aja. Atau saya lagi sedih, saya baru mulai berdoa teman-teman. Tapi dari kejadian ini saya mulai belajar untuk dalam kegiatan apapun nih, saya mau selalu berdoa lagi teman-teman. Ya. Kita harus sadar dengan status kita sebagai anak raja, ya. Kita sadar dulu dengan status kita. Kadang-kadang banyak pendeta yang suka khotbah ngomongnya seperti ini. Jangan suka berbohong, jangan suka berkata kasar, jangan suka mencuri. Tapi kadang-kadang pengkhotbah suka lupa untuk mengatakan kepada jemaat supaya untuk apa dulu? Sadar kalau kita ini anak raja. Kalau Bapak Ibu sekalian, kalau kita semua sekalian sadar kalau kita adalah anak raja, bukan anak apa? Anak babi. Ya, kalau kita sadar kalau kita anak raja, maka kita akan menjauhi segala dosa. Sadar dulu nih status kita, ya. Status kita anak raja. Anak raja tidak pantas berada di tempat yang kotor. Anak raja harus punya kualitas yang baik. Karena status kita anak raja, maka sama-sama baca, maka dimanapun kita berada, kita harus jadi berkat. Kita harus jadi dampak untuk orang banyak. Melalui hidup kita, orang lain mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Amin. Jadi sadar dulu dengan status kita. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, maka dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih kami surga. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini Tuhan, firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami harus hidup yang berdampak di sekitar kami Tuhan, jadi imam yang baik Bapa di dalam keluarga kami Tuhan, jadi orang tua yang baik, jadi anak-anak yang baik Tuhan. Biarlah Engkau menjadi teladan kami dalam keluarga kami. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati
Pulinco Tuhan yang telah menyampaikan renungan firman yang menguatkan kami Bapa. Berkati keluarganya, suaminya Pak Aron, anak-anaknya diberkati, pekerjaan anak-anaknya diberkati. Dan menyerahkan semua tangan-Mu, biar firman Tuhan ini bolehlah kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, segala puji syukur hormat kemuliaan kami naikkan kepadamu. Haleluya, amin Yesus. Kasih Bu Lince untuk firman Tuhannya. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi di mana Bu Lince berada. Terima kasih Vincent untuk saksiannya, begitu luar biasa pernyataan Tuhan dalam kehidupan. Ibadah komsel KKA bertempat di KKA Sembarang, KKA Tanjung Burung, dan KKA KM. Dan bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk menabur dapat menyalurkan melalui rekening BCA atas nama Cia Wingkong. Ya, mungkin Bapak Ibu kalau berkat silakan memberikan berkatnya melalui transfer untuk Pak Akong. Nantinya bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk mengikuti baptisan air, penyerahan anak, pemberkatan nikah atau peneguhan nikah, dapat menghubungi atau mengambil pemulihan Paris gereja pada Saudari Sheila. Ya, kita bersama-sama visi GSJ Philadelphia berakar, bertumbuh dan berbuah. Visi GSJ Philadelphia melayani dengan kasih. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Di pada sore ini Tuhan, kami telah naikkan pujian penyembahan, bahkan firman Tuhan sudah disampaikan bagi kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya kami tetap setia kepada-Mu. Hidup kami berdampak bagi sekitar di mana kami berada, di keluarga kami, di masyarakat yang terdekat lingkungan tinggal kami Tuhan. Demikian juga Tuhan, ekonomi keluarga Tuhan, buat tolong Bapa, cukupkan bagi mereka saat ini anak sekolah Tuhan, keperluan yang dibutuhkan Tuhan, tolong buat cukup bagi mereka orang tuanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan beberapa program kerja kami, yaitu keragunan, kemudian ada catering pria juga Bapa, demikian catering wanita. Tuhan tolong Tuhan, biar semua berjalan baik dan lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan lainnya Bapa. Tuhan antar kami sampai di rumah kami dengan selamat atas kasih kemurahan dan penyertaan-Mu. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pulanglah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati kesehatanmu. Yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan juga memberkati anak cucumu dimanapun mereka berada. Anugerah dan cinta kasih dari Bapa, Anak dan Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita sekarang dan sampai
selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya.